Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Serang Banten. Yang sudah subscribe, sudah sharing, like, komennya, terima kasih. Salam keberlimpahan, salam kemakmuran, salam energi positif, dan kalian semua bahagia, amin. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan sharingnya ya guys. Sebelumnya kasih tahu biar makin meningkatkan channelnya ini dan kalian juga semua. Kali ini Nyai mau kasih tahu gimana sih caranya biar terhindar dari saraf kejepit, meminimalisir ya. Jadi gini, posisi yang kita sering sehari-hari itu kebanyakan yang sering banyak orang 90% lakuin tapi salah, yaitu begini. Ntar ya, kami udah selesai ya. Ini udah ya. Nah, jadi gini. Pertama, misalkan kan kayak sholat kan suruhnya begini aja, di posisi lurus. Kita seringnya begini nih, umpama nih ngambil ini ya, nih ngambil sesuatu, ngambil aja begini nih. Nah ini kayak gini, ini terus begini. Nah di sini langsung dengket kerah, itu satu, itu salah. Harusnya begini, harusnya ya kan, ngambil tuh begini dulu, gini dulu baru gini. Itu satu kesalahan pertama dan yang sebenarnya. Tuh ini apa keadaannya? Tuh rambutnya gerak-gerak guys, ada aja ya. Terus itu satu. Kemudian kedua, ini sambat siapa ya, pasiennya mana ya biasanya ya guys. Jadi kalau lagi apa tuh suka penyakit orang tuh udah datang duluan. Dan apalagi kalau yang pasien yang sudah pernah handle itu banget itu. Nih di sini juga nih. Di sini juga nih error. Itu satu ya kan. Terus kemudian kedua begini. Kedua begini nih. Oh cantik nih ya, sahabat nih ya. Tunggu ya guys. Nyai suo akila dulu. Cantik sambat. Aduh. Anaknya guys itu sering kesambat, kayak sering ngintil, soalnya nih semua pada kosong, rumah pada kosong nih. Suka ya biasa lah begitu. Tuh kan. Itu satu ya kan. Kemudian kedua begini. Ini sakit pasien yang mana ya, bingung ya ini. Kebanyakan pasien jadi bingung yang mana aja nih yang sakit nih. Kemudian gini, kalau Nyai kan biasa duduk gini nih, kalau orang kadang gini nih. Nih dulunya kayak gini nih juga nih. Ini tau nggak guys, itu narik sini, narik saraf tulang pinggang ini ketarik. Nah akhirnya ngilu, makanya jadinya akhirnya saraf kejepit ya kan. Yang bener tuh duduk gini gitu kan. Kalau misalnya kitanya duduknya di sofa atas gitu, kursi kita gini, jangan diginiin nih, jangan disenangin gini nih, gini, ini salah. Coba kalian rasain dengan kalian gini lurus, dan umpama di sofa di kursi tuh gini, itu ngenteng banget guys gitu. Tapi kalau misalnya kalau cewek kan gini ya, kalau cowok rada diginiin, jadi kelamin itu nggak ketekan ketindih gitu. Makanya kenapa kebanyakan tuh kalau cowok begini aja, ini ketekan. Makanya kebanyakan apa, ejakulasi dini, kebanyakan impoten itu nggak bisa bangun. Jadi dari segi gini aja itu berjam-jam kerja, itu salah banget. Itu kedua. Kemudian ketiga, ketiga gini, kita berdiri gini. Dulu Nyai sering kayak gini, nih gini, nih ini begini, nyantai begini. Terus ini kalau kayak gini, nih ini salah guys. Makanya Nyai semenjak tahu tuh, jadi Nyai kalau misalnya berdiri tuh begini, lurus gitu, kalau nggak begini gitu. Ini dengan begini aja itu salah. Itu bisa saraf kejepit juga nih di pinggul. Makanya suka kalau kita ngilu itu karena paling rentan tuh sini, paling rentan sini. Itu ketiga. Kemudian keempat, keempat duduknya seperti ini. Sini sama.
keempat sini, biasa ke pasien gini. Keempat gini. Sayang, permisi Silamida. Silamida. Sini sayang. Nih, duduknya gini sering. Nih. Gini nih. Duduknya gini nih. Ini kan nggak menopang nih. Nih, gini. Ini bisa aku jepit juga, guys. Yang benar kan gini. Ini posisi lurus gini. Kita relax, lepasin, bukan kaku ya belakangnya. Terus disangkain. Disangka, jadi ada yang nyangka nih gini. Nih gini. Lurus gini. Ini kan enak tuh. Tuh gini, relax. Kalau begini kan. Iya begini. Tapi lama-lama kayak sini nggak enak. Ya terutama sini nggak enak. Sini nggak enak. Gitu. Gini. Apalagi gini. Gini. Sering kan kita, ayo siapa ngaku. Terus kalau nggak tidur gini nih. Itu ketiga ya, yang sayang ya. Ketiga atau keempat sih? Keempat ya. Terus yang kelima lagi gini. Tidur begini. Ini gini. Gini aja. Nih, ini udah salah banget. Nih, kayak gini. Kemudian misalnya tas tuh begini, ini udahlah berat misalnya, terus gini lagi nih satu, ini udah berat begini, jadi secara otomatis itu belikat tuh bisa terkilir gini, jadi bisa kayak nurun gitu. Nih ini aja udah salah nih. Atau kalau nggak yang tas gini, terus tas yang apa namanya, tas jinjing gini. Biasa tas jinjing mana sini? Nih, sini. Jangan deket-deket. Tas jinjing. Nih, misalkan ini. Nih, kamu berat banget gini. Udah tasnya berat nih ya. Tas berat, ininya berat nih, segi kayak gini. Kalau nggak kayak gini. Ini berat banget, ini pasti dingin banget. Dan itu ngaruh ke saraf tulang ini, dan kemudian yang anak sekolahan kenapa pada banyak yang tulang belakangnya ini miring gitu kan ya, apa istilahnya tuh ya, itu karena sering apa namanya, itu tas tuh yang berat-berat gitu, kadang berapa kilo gitu. Nah itu guys. Terus kemudian taruh ya, ingat-ingat lagi. Oh gini, sering orang kalau duduk gini nih, kalau duduk begini nih, berjam-jam begini nih, entah cewek entah cowok nih, ini gini aja nih. Ini salah guys, ini salah nih kayak gini nih. Ini salah nih. Cewek bisa bronya tuh, rahimnya turun, jadi kayak donat habis gini. Itu mah parah, itu mah kayak turun usus itu. Terus kalau cowok bronya bisa turun kalau gini nih. Ini ngaruh nih gini nih. Terus salah juga. Kemudian apa lagi ya? Ya tidur sama juga. Ada nggak kalian yang tidurnya kakinya dikatasin gini? Tarik ya. Nggak usah habis pasien, taruh sana. Nih misalnya tidur sini sayang, dari atas. Nih umpama yang sebelah kiri nih, sebelah kiri kan harusnya disanggah nih. Kadang orang kan harusnya gini kan, jadi ini jantung itu kan nggak ketekan, ini kan begini, ini ngaruh juga ke sini kan, ke pinggang nih, saraf pinggang. Nah kalau coba kalau kayak gini, ini kan kalau kayak gini kan dianya nyanteng tuh ya, sejajar kan. Ini enggak, udah gitu, udah kiri, udah salah, begini lagi. Nih lihat nih, sini sayang, deketin saraf pijepinnya nih. Ini tangan begini nih, tangan digini nih. Ayo siapa ngaku nih, ditekan nih, ditekan tuh, gini aja nih. Ini udah itu gini nih, ini gini lagi nih, gini. Enak banget nih, gini aja nggak enak nih. Tuh napas ngep, terus ini bisa bengkak. Ini tuh killer nih, bisa nih guys, saraf kejepit gini nih. Itu ngaruhnya ke sini loh, ke jantung. Itu dari sini gini, terus ada yang gini, ini gini ditindihin ke bawah, ini diginiin. Mantep banget.
mantep itu darahnya mampetnya guys. Jadi ini tangan pasien tuh lucu-lucu guys kebiasaannya, tapi juga nggak tahu ya, padahal nggak diajarin mama, nggak diajarin gimana, cuman dia ngerasain sendiri aja yang ngenteng itu kayak gimana kayak gitu. Terus kemudian gini, sering lagi sering lagi misalnya kayak ke tempat apapun tidak permisi. Kalau misalkan sebagai contoh di Bali, kalau ada canang ya kan, ada canang tuh jangan kita injak lengar. Ini kayak seperti saraf kejepit segini, jemper jalannya begini. Soalnya untuk sembahyang itu mau yang masih ada dupanya, mau ada dianya kering, itu kalau bisa tolong jangan diinjak ya, menghargailah kayak gitu kan. Jangankan gitu, topi aja kalau di Bali tuh nggak ada berani orang, kayak misalnya jatuh nih di jalan raya, nggak ada yang berani motor atau mobil ngelewatin guys, itu saking menghargai kepala gitu. Jadi makanya itu kita ya pokoknya ada di sini, jadi kita lewat tempat lain kayak gitu kan, masih banyak tempat lain gitu. Dan itu pun permisi, dan itu bisa saraf kejepit loh, tapi saraf kejepitnya karena kesambet. Itu bener-bener itu banget. Orang gak usah kan gitu, ini ada canang masih hidup dupanya, Nyai kegeser begini, aduh maaf ya, udah ngomong maaf, itu setengah hari Nyai apes. Percaya nggak percaya, bukannya emang percaya tuh bagaimana, tapi itu bener-bener apes setengah hari. Aneh bin ajaib ya, tapi kalau bisa dibilang ya namanya salah gitu kan. Ya udah, berarti jadi pelajaran bagi kalian juga gitu kan, jadinya bisa ngasih tahu gitu. Jadi terima kasih ya guys, semoga jadi pelajaran. Dan kemudian kalau duduk ini bisa juga nih kayak gini, ngentengin ini ngaruhnya ke saraf leher. Terus satu lagi, mumpung Nyai inget, satu lagi lupa, saraf kejepit bisa terjadi karena kayak gini, sering dan itu hampir rata-rata orang ngelakuin kayak gini, keretak nih. Itu fatal banget guys. Ini keretak itu bisa kolesterol, bisa ke sini jantung, bisa ke ginjal. Terus gini lagi, keretak katanya enak, tapi ngep, itu bisa larinya ke sini, ke kelamin, ke jantung, ke gini, waduh semuanya. Jadi sebenarnya dari kebiasaan kita sehari-hari guys, itu sangat-sangat banyak yang salah. Kayaknya simple, tetapi dilakukan berulang-ulang akhirnya jadi fatal gitu. Nih, dan kemudian ini jangan sering dikeretak. Kayak gimana sih biasanya orang tuh, gimana sayang kalau bunyi tak ya digini-giniin, itu jangan guys. Nih ini dikeletakin gini, itu ada saraf di dalamnya, itu dia ketarik. Makanya orang banyak saraf kejepit juga, itu ngaruhnya ke semua organ ngaruh, terutama sini kelamin. Itu sangat fatal banget gitu. Dan pokoknya kalau kan cuma benernya gini nih pasien nih, ini dirapiin, dikusuk tuh, jadi nggak berefek fatal, tapi pelan-pelan gitu tuh, dirapiin aja gitu. Soalnya saraf itu berjuta-juta guys di sini. Itu kalau salah sedikit titik gitu, mantap, kagak bisa napas. Semoga menjadi pelajaran juga, karena namanya hidup kita semua sama-sama belajar biar lebih sehat, biar lebih baik. Kalau bisa dibenerin gini tuh, udah gitu aja. Terima kasih ya guys sudah menonton. Salam keberlimpahan, salam energi positif. Kalian selalu berada di gelombang alfa, makmur, sukses, jaya, dan semua bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.